Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran ilmu materi-materi ilmu kebidanan yang pada hari ini tentang untuk mata kuliah psikologi praktek kebidanan untuk pokok bahasan tantangan kesehatan yang mengintai dalam periode kehamilan, persalinan, dan nifas. Ya. Untuk beberapa menit ke depan akan saya paparkan beberapa hal tentang masalah-masalah kesehatan yang umum atau lazim yang terjadi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas, dan beberapa hal yang bisa dilakukan atau yang bisa bidan lakukan atau disarankan kepada pasien ibu hamil, bersalin, dan nifas yang mengalami beberapa masalah kesehatan tersebut. Akan saya mulai share screen-nya tentang materi hari ini. Silakan disimak dan diperhatikan. Ya, oke. Jadi memang pada masa kehamilan kita tahu pada masa ibu yang mengalami atau ibu yang sedang hamil atau pada saat persalinan atau pada masa nifas itu rentan sekali terjadi gangguan-gangguan atau masalah-masalah kesehatan. Karena memang pada saat itu terjadi perubahan yang luar biasa. Yang pertama pada kehamilan itu banyak sekali perubahan yang terjadi baik secara fisik maupun secara psikologis. Secara fisik kita tahu perubahan hormonal yang luar biasa, kemudian perubahan fungsi dan bentuk tubuh, dan itu bisa mempengaruhi perubahan emosi atau perubahan secara psikologis, dan itu bisa berpotensi untuk menimbulkan beberapa masalah baik secara kesehatan, secara fisik maupun secara psikologis. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah masalah-masalah kesehatan yang bisa muncul pada periode tersebut. Untuk gangguan secara psikologis bisa mungkin sudah dibahas untuk tim yang lain di pertemuan yang lain. Ya, jadi hari ini kita akan lihat sebenarnya apa sih masalah-masalah kesehatan yang rentan terjadi atau rentan muncul pada masa kehamilan. Kemudian masalah kesehatan pada masa persalinan, masalah kesehatan pada masa nifas, dan beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan tersebut atau masalah-masalah kesehatan pada ibu pada masa-masa tersebut. Ya, yang pertama adalah masalah kesehatan masa kehamilan. Ada beberapa permasalahan yang rentan untuk terjadi pada masa kehamilan. Yang pertama adalah anemia. Ya. Kita semua tahu apa itu anemia. Anemia atau adalah kekurangan kadar hemoglobin pada darah. Kenapa ibu hamil itu rentan terjadi anemia? Kita tahu fisiologi kehamilan bahwa pada masa kehamilan itu terjadi yang disebut dengan hemodilusi. Ya. Ketika terjadi hemodilusi, pengenceran darah, ya. Konsistensi darah lebih encer sehingga kadar hemoglobin dalam darahnya itu juga lebih rendah. Nah, itu kenapa pada masa kehamilan kok rentan terjadi anemia. Ibu hamil dengan anemia itu biasanya akan mudah merasa lelah, lemah, dan ini dapat dibantu atau dapat diatasi dengan pemberian suplemen zat besi dan asam folat. Itulah kenapa pada protap penata laksanaan atau perawatan antenatal care atau ANC, perawatan pada masa kehamilan, salah satunya adalah wajib untuk pemberian suplemen zat besi dan asam folat, terutama adalah pemberian zat besi. Kita tahu selama kehamilan itu sekitar 90 tablet zat besi yang harus kita berikan. Dokter atau bidan bisa merekomendasikan itu ya dengan pemberian suplemen zat besi, dan bisa dibantu dengan pola makan untuk mencegah terjadinya anemia, atau jika sudah terjadi untuk mengatasi
anemia tersebut ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terjadi gangguan kesehatan mental. Kita sudah bahas tentang kesehatan mental di pertemuan yang lalu. Nah, di ibu hamil itu juga rentan terjadi kondisi gangguan kesehatan mental. Nah, bisa terjadi depresi. Nah, memang kadang ada beberapa orang yang depresi ini kan bukan penyakit yang bisa dilihat secara kasat mata. Contohnya misalkan kita batuk. Orang batuk itu kalau oh ibu itu batuk, seorang ibu atau seorang pasien itu menderita batuk, dia ada implementasi kegiatan ya, ada perilaku yang bisa dilihat, dia terbatuk-batuk, tenggorokannya gatal, itu bisa terlihat ada perilaku batuk. Tetapi kalau depresi atau gangguan kesehatan mental itu kadang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Bahkan kan itulah kenapa kok kadang tidak tersadari bahwa seorang ibu hamil mengalami gangguan kesehatan mental. Bahkan oleh ibu hamil yang menderita itu sendiri pun kadang tidak menyadari ya. Padahal kalau depresi selama kehamilan itu berlanjut ya, depresi yang berlanjut selama kehamilan itu dapat mempersulit ibu hamil untuk merawat dirinya dan bayinya ketika nanti sudah melahirkan ya. Sehingga memiliki depresi sebelum kehamilan itu merupakan faktor resiko depresi pasca persalinan, itu biasanya berhubungan. Nah, itulah kenapa masalah ini juga sesuatu masalah yang cukup penting untuk terdeteksi dan untuk diatasi. Dan ini rentan sekali terjadi pada masa kehamilan. Kenapa? Karena masa kehamilan itu banyak tadi perubahan yang terjadi, ada perubahan tubuh, ya, perubahan fisik, perubahan peran, bahkan perubahan hormonal yang luar biasa. Itu bisa mempengaruhi perubahan mental juga. Dan itu kalau tidak ada dukungan dari orang-orang terdekat, maka rentan untuk terjadi depresi. Dan depresi selama kehamilan itu juga berpotensi untuk terjadi depresi pasca persalinan. Ya, itu. Kemudian yang ketiga ada preeklamsi. Ya. Sampai sekarang preeklamsi ini masih menjadi PR yang sangat sulit, terutama bagi kita praktisi kesehatan atau bidan, karena memang preeklamsi itu kan sesuatu yang sangat sulit untuk diprediksi terjadi. Ya, seseorang itu tidak bisa diprediksi dia akan mengalami preeklamsi atau tidak. Ya. Preeklamsi itu biasanya dimulai setelah umur kehamilan 20 minggu, ya. Itu pada wanita yang mengalami peningkatan tekanan darah di atas normal, ya. Nah, jika dibiarkan tidak diobati bisa menyebabkan komplikasi yang cukup serius baik pada ibu maupun bayi, ya, termasuk kurangnya aliran darah yang tepat ke plasenta dan resiko terjadi penyakit yang lebih serius, bisa penyakit jantung dan penyakit yang lainnya. Nah, ini juga sebuah masalah kesehatan yang perlu diantisipasi atau yang mengintai pada masa kehamilan. Selain itu ada diabetes. Ya, diabetes. Ibu hamil rentan mengidap diabetes. Ya, biasanya kalau diabetes yang terjadi pada masa kehamilan itu disebut dengan diabetes gestasional. Jadi mungkin orang yang sebelum hamil itu sehat, tidak selalu pada masa kehamilan itu tidak terjadi diabetes, karena memang ibu hamil itu rentan terjadi diabetes gestasional. Dan diabetes gestasional yang tidak terobati, ya, yang tidak terdeteksi, tidak tertangani dengan tepat, maka setelah melahirkan, ya, nanti bisa lanjut ke diabetes tipe 2. Kita tahu ya beda diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Kalau diabetes tipe 1 itu kan memang sel-sel tubuh itu tidak bisa bekerja dengan benar atau tidak bisa bekerja dengan baik, sehingga tidak bisa, sel-selnya memang tidak normal sehingga tidak bisa merubah insulin, ya. Tetapi kalau tipe 2 itu sebenarnya bagus, sel-selnya normal tetapi tidak sensitif sehingga tidak bisa merubah insulin tadi.
Itu bedanya tipe 1 dan tipe 2. Kalau tipe 1 itu kan biasanya dia genetik, keturunan, ya karena memang dia bawaan dan lain sebagainya. Tapi kalau tipe 2 itu biasanya kan karena lifestyle, ya karena lifestyle, karena gaya hidup, dan salah satunya ini adanya diabetes gestasional yang tidak tertangani atau tidak terdeteksi, tidak tertangani dengan tepat. Nah, itu bisa lanjut ke diabetes tipe 2. Sehingga ibu hamil dengan diabetes gestasional perlu dilakukan diet ketat, ya pengaturan pola makan, ya untuk mengelola penyakit selama kehamilan dan pasca kehamilan untuk mengetahui apakah nanti lanjut sampai ke diabetes tipe 2. Ya. Dan kalau kita lihat bersama, memang kan lifestyle manusia zaman sekarang, orang-orang zaman sekarang itu banyak yang ya sangat berpotensi atau sangat rentan untuk terjadi diabetes tipe 2 ini atau diabetes gestasional selama kehamilan. Ya. Nah, kemudian masalah kesehatan yang lain selama kehamilan ada hipertensi. Ya. Ibu hamil dengan hipertensi menghadapi resiko yang lebih tinggi untuk hasil kelahiran yang buruk karena memang ibu hamil dengan hipertensi itu sangat beresiko untuk terjadi komplikasi baik selama kehamilan maupun selama persalinan. Dan kalau ini mungkin hampir sama dengan diabetes ya, lifestyle orang-orang zaman sekarang itu kekinian itu beresiko untuk terjadi hal-hal seperti itu. Kita lihat masyarakat sekarang, dulu mungkin diabetes, kemudian hipertensi itu masuk ke golongan penyakit usia lanjut atau penyakit karena penurunan fungsi tubuh, ya. Tetapi sekarang ini banyak juga orang-orang yang masih usianya muda, ya, usianya muda, sesungguhnya usia tersebut fungsi tubuhnya masih bagus, atau kalau zaman dulu itu tidak rentan terjadi penyakit karena penurunan fungsi tubuh. Sekarang itu banyak yang mengalami, sekarang orang-orang yang masih muda itu mengalami penyakit diabetes, hipertensi karena memang lifestyle, gaya hidup, ya pola makan dan lain sebagainya itu sangat rentan sekali untuk terjadi gangguan-gangguan seperti itu. Nah, itu adalah masalah kesehatan yang rentan terjadi pada masa kehamilan. Ya, ada anemia, kemudian ada gangguan kesehatan mental, kemudian rentan terjadi preeklamsi, ya. Artinya semua ibu hamil itu sesungguhnya bisa berpotensi untuk terjadi hal-hal seperti ini. Hal-hal ini ya, ada anemia, kondisi kesehatan mental, gangguan kondisi kesehatan mental, preeklamsi, diabetes, dan hipertensi. Nah, tetapi tergantung bagaimana memanajemen supaya hal itu tidak terjadi. Itu pada masa kehamilan. Nah, kemudian pada masa persalinan ada beberapa permasalahan yang, jadi kan topiknya mengintai atau permasalahan kesehatan yang rentan atau yang berpotensi terjadi pada masa persalinan. Yang pertama adalah persalinan yang tidak maju, ya. Kita ibu bidan semuanya pasti tahu proses persalinan, lama persalinan normal, ya. Persalinan ada kelas 1, 2, 3, lamanya, normalnya seperti apa, pada primis seperti apa, pada multi seperti apa. Nah, masalah kesehatan selama persalinan yang pertama adalah bisa terjadi persalinan tidak maju. Ya. Persalinan yang tidak maju. Yang dimaksud sebagai persalinan tidak maju atau distosia, ya, itu adalah komplikasi melahirkan ketika total waktu yang dihabiskan mulai dari awal pembukaan itu berlangsung lebih dari 20 jam untuk primi dan lebih dari 14 jam pada multi, ya, primipara dan pada multipara. Kalau pada primipara mulai dari dia terjadi pembukaan, bukan mulai dari merasakan kontraksi, ya, tetapi mulai terjadinya pembukaan. Lama persalinan itu berlangsung lebih dari 20 jam pada primipara, kalau pada multi itu lebih dari 14 jam. Ya, itu persalinan tidak maju. Kemudian ada bayi sungsang. Ya, bayi sungsang kita letak
bayi, ya, masih ingat ya, Bu-ibu bidan semuanya ya. Nah, ada bayi sungsang. Biasanya kalau terjadi bayi sungsang itu ada beberapa penanganan yang bisa dilakukan ya. Biasanya dokter atau petugas kesehatan atau bidan itu biasanya melakukan berbagai cara untuk mengupayakan supaya posisi bayi itu bisa normal ya. Bisa normal. Normalnya itu kan kepala bayi di bawah ya, di bawah di depan jalan lahir. Jadi ketika nanti lahir kepala dulu, karena memang diameter terbesar dari bayi itu kan kepala. Ketika kepala sudah lahir, maka bisa lahir, maka yang lainnya pasti akan mengikuti lahir. Nah, tetapi kalau ketika posisi bayi sungsang itu kan posisi yang abnormal, itu berisiko untuk terjadi bermacam-macam gangguan ya. Itu. Nah, ketika terjadi posisi bayi sungsang itu biasanya petugas kesehatan, dokter, bidan itu melakukan berbagai upaya atau cara untuk mengembalikan bayi mengupayakan supaya posisi bayi itu bisa ke posisi yang normal atau yang seharusnya. Tapi jika hal ini tidak berhasil dan posisi bayi masih sungsang saat akan dilahirkan, maka komplikasi persalinan itu beberapa komplikasi persalinan itu bisa mungkin terjadi dan bisa menyebabkan keadaan yang sulit ya, yang negatif yang bisa berakibat fatal. Nah, itu kemudian ada prolaps tali pusat. Ya, prolaps tali pusat. Masih ingat ya Bu Bidan apa itu prolaps tali pusat? Nah, selama proses melahirkan, tali pusat itu bisa masuk ke dalam serviks terlebih dulu sebelum atau setelah air ketuban pecah sebelum bayi lahir. Nah, tali pusat itu bahkan bisa keluar lebih dulu melalui vagina dibandingkan bayi sehingga menyebabkan komplikasi saat persalinan. Komplikasi ini tentu sangat berbahaya bagi bayi karena aliran darah pada tali pusat bisa terhambat atau bahkan bisa terhenti dan itu sangat mengancam keselamatan bayi ya karena ada penekanan pada saat proses keluarnya bayi itu juga sangat berbahaya. Nah, selain prolaps tali pusat ada lilitan tali pusat. Tali pusat bisa melilit bayi dan terlepas dengan sendirinya berkali-kali selama kehamilan. Namun bila tali pusat yang melilit bayi selama proses persalinan dapat menimbulkan komplikasi. Memang sekarang kan banyak pemeriksaan yang sekarang sudah caranya mungkin sudah canggih ya. Jadi ketika di dalam kandungan posisi bayi bisa dilihat tali pusat posisinya seperti apa, plasentanya di mana. Itu kadang lilitan tali pusat selama kehamilan itu juga bisa dilihat melalui USG ya. Ada 3 dimensi, ada 4 dimensi, ada 5 dimensi ya. Jadi seperti foto benar-benar bisa dilihat. Nah, kalau selama kehamilan masih di dalam itu mungkin tali pusat yang melilit itu bisa lepas ya, bisa terlepas atau nanti bisa lilitan itu bisa tidak mengganggu. Tetapi ketika lilitan itu masih terjadi pada saat proses persalinan itu bisa menyebabkan sesuatu yang fatal juga, baik bagi bayi maupun bagi keselamatan ibu. Ya. Kenapa? Karena aliran darah untuk bayi bisa terganggu sehingga bisa membuat denyut jantung bayi menurun secara tiba-tiba. Ya, bisa terjadi bayi lahir mati atau bisa terjadi minimal asfiksia, ya minimal bisa terjadi asfiksia atau bahkan bisa terjadi bayi lahir mati karena proses persalinan ya. Tuh, kemudian ada plasenta previa ya. Plasenta itu kan normalnya dia posisinya di fundus ya, di atas. Tetapi ketika plasenta itu implantasinya tidak di tempat yang seharusnya, itu bisa di bawah atau bahkan menutupi jalan lahir. Nah, itu yang berbahaya. Itu disebut dengan plasenta previa. Macam-macam jenis-jenis plasenta previa, ada totalis, ada marginalis ya. Itu. Nah, komplikasi dari plasenta previa berisiko mempersulit proses persalinan, bahkan bisa menimbulkan perdarahan hebat sebelum atau selama proses persalinan. Makanya kalau sudah terdeteksi plasenta previa sekarang gampang bisa mendeteksi. Makanya kalau ibu hamil itu kan
paling tidak 1 kali pernah melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG untuk melihat sesungguhnya posisi buah kehamilan itu seperti apa. Salah satunya adalah untuk melihat implantasi plasenta, karena ini sangat sulit untuk dideteksi dengan pemeriksaan palpasi. Ya, ini bisa mudah dideteksi dengan pemeriksaan ultrasonografi. Paling tidak sekali selama kehamilan itu pernah dilakukan pemeriksaan USG, karena memang placenta previa itu sebenarnya bisa dideteksi awal, tetapi banyak juga placenta previa yang tidak menimbulkan gejala, artinya tidak ada manifestasi klinis, misalkan tidak ada keluar darah dari jalan lahir segar, itu kan tidak selalu seperti itu. Ya, kalau itu terdeteksi ketika sudah infartu, bahkan sudah ada penanganan, ya mungkin sudah dilakukan pemeriksaan dalam, nah itu yang berbahaya, karena pada kasus placenta previa itu sangat tidak dianjurkan atau tidak boleh untuk dilakukan pemeriksaan vaginal TUC, karena itu bisa berpotensi untuk terjadinya perdarahan, baik sebelum maupun setelah persalinan, terutama adalah sebelum persalinan. Nah, kondisi ini makanya komplikasi dari placenta previa itu sangat beresiko mempersulit proses persalinan, bahkan bisa tadi menimbulkan perdarahan hebat baik sebelum atau selama proses persalinan. Apalagi placenta previa totalis, jelas itu tidak mungkin bayi lahir per vaginam, pasti dengan tindakan. Kalau misalkan marginalis itu ya parsial, itu mungkin masih bisa dengan proses persalinan, pembukaan jalan lahir, maka plasenta bisa agak tertarik ke atas, bisa terjadi proses persalinan secara normal, tetapi tetap berisiko untuk terjadi perdarahan. Berbeda dengan yang tidak terjadi placenta previa. Itu. Kemudian selanjutnya ada asfiksia perinatal. Ya. Asfiksia perinatal itu adalah komplikasi persalinan ketika bayi tidak mendapatkan cukup oksigen di dalam kandungan selama proses melahirkan berlangsung. Banyak penyebabnya. Ya. Jadi asfiksia perinatal, asfiksia selama proses persalinan. Jadi selama masih di dalam kandungan, bayi tidak mendapatkan cukup oksigen karena proses melahirkan. Bukan setelah lahir ya. Ini asfiksia perinatal itu juga bisa terjadi saat oksigen yang diperoleh bayi tidak memadai setelah kelahiran. Jadi selama proses persalinan ya, kemudian kalau itu terjadi maka pasti akan terjadi asfiksia ketika bayi sudah dilahirkan, dan banyak akibat yang bisa ditimbulkan ya. Dan itu sangat mempengaruhi kualitas pertumbuhan bayi tersebut ketika nanti dewasa. Kita ingat adanya gejala sisa ya. Gejala sisa itu akibat yang bisa terjadi pada bayi akibat efek yang bisa terjadi pada bayi akibat keadaan yang tidak baik pada bayi baru lahir. Salah satunya adalah bayi baru lahir dengan asfiksia. Ya, itu pada proses pertumbuhan nanti akan berbeda. Bisa terjadi perbedaan antara bayi yang tidak asfiksia dengan bayi asfiksia, yaitu disebut dengan gejala sisa. Kemudian selanjutnya ada distosia bahu. Ya. Distosia bahu adalah komplikasi melahirkan atau persalinan ketika kepala bayi sudah keluar dari vagina, tetapi salah satu bahu masih berada di dalam vagina. Komplikasi persalinan ini memang tidak terlalu umum atau jarang terjadi, atau artinya jarang terjadi karena angka kejadiannya tidak terlalu tinggi, tetapi ini juga sangat berbahaya. Biasanya terjadi pada makrosomia atau bayi dengan berat badan lahir besar atau berat badannya besar, lebih dari 4.000 ya. Itu sangat potensial untuk terjadi distosia bahu ya. Itu. Kemudian ada ruptur uteri. Ya, ruptur uteri itu juga masalah kesehatan yang rentan terjadi selama persalinan ya. Biasanya ruptur uteri itu terjadi karena kesalahan teknis selama proses persalinan. Maka itulah pentingnya kita sebagai bidan itu harus terampil bukan hanya menguasai teori, tetapi harus meningkatkan keterampilan. Dan selalu saya tekankan bahwa keterampilan itu akan semakin baik ketika sering dilakukan atau sering dilatih, namanya keterampilan. Keterampilan itu akan semakin mahir, semakin baik, semakin
semakin terasah kalau kita sering latihan. Beda dengan ilmu pengetahuan, beda ya. Nah, ruptur uteri di samping mengakibatkan komplikasi persalinan berupa perdarahan hebat pada ibu, bayi di dalam kandungan juga berisiko mengalami kekurangan oksigen pada kasus dengan ruptur uteri. Ya. Ini sangat berbahaya, ruptur uteri itu sangat berbahaya baik bagi ibu maupun bagi janin, ya. Terutama pada sebelum atau bayi belum lahir atau in partu, masih in partu, itu sangat berbahaya. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya ruptur uteri dan tanda-tandanya Bu Bidan pasti sudah paham semua sebelum terjadi ruptur uteri tersebut. Baru segera dilakukan tindakan dan itu adalah salah satu kondisi kegawat daruratan obstetri. Nah, selanjutnya adalah ada BBLR atau berat badan lahir rendah. Kondisi BBLR yang dialami bayi baru lahir berisiko menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan, meliputi perkembangan yang terhambat, munculnya komplikasi pada kesehatan, serta kematian dini. BBLR itu juga bermacam-macam ya. BBLR itu kan berat badan lahir rendah. Berat badan lahir rendah itu artinya berat badan bayi yang lahir itu di bawah normal, ya, di bawah 2.500 atau kurang dari 2.500. BBLR itu bisa terjadi pada ibu yang hamil melahirkan kurang bulan, misalkan prematur, ya, sehingga bayi yang dilahirkan berat badannya rendah, kurang karena memang usia kehamilannya belum aterm, atau bisa juga terjadi pada ibu hamil yang lama kehamilannya aterm atau memang masa kehamilannya sudah sesuai dengan masa kehamilan, tetapi bayi yang dilahirkan berat badannya rendah, ya. Itu biasanya terjadi gangguan pertumbuhan atau gangguan perkembangan yang menyebabkan bayi yang dilahirkan berat badannya rendah. Itu. Jadi makanya ada istilah BBLR sesuai masa kehamilan. Artinya BBLR bayi yang dilahirkan itu sesuai kalau dibandingkan dengan masa kehamilannya. Oh, masa kehamilannya memang kurang bulan sehingga bayi yang dilahirkan rendah. Itu masa kehamilan BBLR sesuai masa kehamilan. Ada BBLR KMK atau BBLR kecil masa kehamilan. Itu BBLR bayi yang dilahirkan itu berat badannya rendah padahal masa kehamilannya aterm sehingga berat badan bayi lahir itu ketika dibandingkan dengan usia kehamilan itu kecil, lebih kecil, ya, kecil masa kehamilan. Kemudian ada perdarahan berat. Ya. Perdarahan berat, komplikasi persalinan berupa perdarahan berlebih setelah melahirkan. Disebut juga dengan perdarahan postpartum. Yang terbagi menjadi dua, ya. Ada perdarahan postpartum primer dan ada perdarahan postpartum sekunder. Ya. Yang pertama itu perdarahan postpartum primer atau langsung perdarahan yang terjadi pada waktu 24 jam setelah melahirkan. Kemudian ada yang kedua itu ada perdarahan postpartum sekunder atau yang tertunda atau perdarahan setelah 24 jam pertama sampai 6 minggu setelah melahirkan, ya. Jadi ada dua tipe perdarahan hebat postpartum. Perdarahan postpartum itu ada perdarahan postpartum primer dan ada perdarahan postpartum sekunder. Primer itu terjadi dalam waktu 24 jam, kalau sekunder itu lebih dari 24 jam sampai 6 minggu terjadi pada masa nifas. Penyebabnya juga bermacam-macam. Kalau langsung itu biasanya penyebabnya laserasi janin lahir, ya, kemudian kontraksi yang tidak bagus, ya. Kalau yang lambat lebih dari 24 jam itu biasanya karena adanya sisa hasil konsepsi yang masih tertinggal sehingga penanganannya pun berbeda. Apakah sama bahayanya? Sama. Dua-duanya sama-sama berbahaya, terutama berbahaya bagi keselamatan jiwa ibu, ya. Beresiko terjadi infeksi, beresiko terjadi dehidrasi, ya, macam-macam, sama-sama berbahaya.
tidak ada yang tidak berbahaya. Makanya kan ibu postpartum itu harus diawasi. Ada pengawasan 2 jam postpartum, ada yang selanjutnya, kemudian sehingga kalau ibu bersalin di tempat bidan itu kan ada minimal itu 24 jam pertama tetap di situ sehingga tetap bisa diobservasi. Salah satunya adalah mengobservasi perdarahan. Ya. Itu kemudian setelah itu kan ada foreplay, ada kunjungan masa nifas. Salah satunya adalah untuk mengetahui apakah ada perdarahan sehingga kalau terjadi seperti itu bisa dideteksi lebih dini. Itu adalah masalah-masalah kesehatan yang rentan terjadi pada masa persalinan. Ya, ada persalinan tidak maju, tadi ada bayi sungsang, ya, kemudian ada prolaps tali pusat, ada lilitan tali pusat, ada plasenta previa, ada asfiksia perinatal, distosia bahu, ruptur uteri, BBLR, dan perdarahan hebat, perdarahan postpartum. Itu masalah yang rentan terjadi pada masa persalinan. Artinya apa? Semua ibu bersalin itu sebenarnya kan ketika terjadi persalinan bisa berisiko terjadi keadaan ini. Tetapi ketika sesuatu itu terdeteksi lebih awal, lebih dini, maka akibatnya pun lebih rendah. Artinya bisa tertangani lebih awal sehingga komplikasi itu bisa dicegah, komplikasi akibat terjadinya masalah-masalah kesehatan tersebut. Itu tadi masalah-masalah yang potensial terjadi pada masa kehamilan, pada masa persalinan. Dan sekarang adalah masalah kesehatan yang rentan terjadi pada masa nifas. Ya, yang pertama adalah perdarahan pasca melahirkan. Tadi ada perdarahan postpartum primer, ya, ada perdarahan postpartum sekunder. Nah, yang sekunder itu kan perdarahan yang terjadi selama masa nifas. Ya, jadi salah satu masalah kesehatan yang terjadi pada masa nifas salah satunya adalah perdarahan pasca persalinan. Ini perlu dicurigai jika ibu postpartum itu mengganti pembalut lebih dari 1 kali pada jam pertama. Ya, sering ganti pembalut. Tapi sering ganti pembalut bukan karena yang lain, tetapi karena pembalutnya sudah penuh atau cepat penuh dengan volume darah, sehingga kan kalau pembalutnya cepat penuh itu artinya volume darah yang dikeluarkan itu banyak. Ya. Biasanya selain ganti pembalut yang sering pada jam-jam pertama itu lebih dari 2 kali, itu selalu penuh terus, ya, itu biasanya disertai dengan ibu merasa pusing, ya, detak jantung yang tidak teratur. Nah, itu kita harus curiga bahwa ibu ini mengalami perdarahan postpartum. Biasanya ini adalah tanda-tanda dari adanya plasenta restan atau sisa-sisa plasenta yang masih tertinggal di dalam uterus, sehingga perlu dilakukan tindakan. Biasanya untuk penanganannya dilakukan pembersihan uterus atau dilakukan kuretase. Ya. Kemudian masalah yang lain pada masa nifas selain perdarahan pasca persalinan ada demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius. Ya, biasanya keluhan ini diiringi dengan nyeri pada perut, ya, nyeri pada selangkangan, pada payudara ataupun bekas heating, karena ini adalah salah satu gejala dari infeksi. Ya, dan ibu postpartum itu sangat rentan terjadi infeksi postpartum karena banyak luka yang ada di tubuh. Banyak luka-luka yang ada di tubuh. Yang pertama, luka di dinding uterus karena tadi habis lepas plasenta, itu juga luka. Ya, luka di jalan lahir, terutama yang mengalami ruptur atau dilakukan heating perineum, itu ada luka. Itu juga berisiko terjadi infeksi. Ya, pada payudara, ya, itu juga bisa terjadi luka, ya, kalau proses menyusui, ya, itu juga bisa potensial terjadi infeksi, sehingga ketika ada keluhan demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius itu sudah masuk ke tahap hipertermi, itu kita harus lihat atau mengumpulkan data yang lain, apakah dibarengi dengan nyeri. Nyerinya di mana? Oh, ternyata iya ada nyeri perut atau nyeri selangkangan atau nyeri payudara atau nyeri bekas heating
Atau bila operasi ya nyeri bekas operasi. Nah, kita harus curiga mengarah terjadinya infeksi postpartum atau infeksi masa nifas. Ya. Nah, selanjutnya ada sakit kepala hebat. Sakit kepala hebat itu yang seperti apa? Sakit kepala hebat itu adalah sakit kepala yang dia tidak reda ketika sudah beristirahat, ya. Bahkan ketika sudah dikasih analgetik dia tidak reda. Itu kita harus curiga. Ini adalah masalah kesehatan yang mengancam atau yang terjadi pada masa nifas. Sakit kepala hebat sangat mengganggu, biasanya disertai dengan pandangan kabur, muntah, nyeri ulu hati, ataupun bengkaknya pergelangan kaki, bisa menjadi tanda komplikasi preeklamsi pasca persalinan. Sehingga ini harus hati-hati, semakin dini terdeteksi, penanganannya semakin tepat, maka akan segera teratasi dan meminimalkan terjadinya komplikasi. Ya. Selain nyeri kepala hebat, ada nyeri pada betis. Ya, nyeri tak tertahankan pada betis disertai dengan rasa panas, ada pembengkakan, ya, ada kemerahan, ya, ada biasanya terjadi menjadi tanda adanya penggumpalan darah. Nah, kondisi ini dikenal dengan deep vein thrombosis, ya, dan bisa berakibat fatal bila penggumpalan darah itu berpindah ke bagian tubuh yang lain, misalkan paru-paru. Ya, itu juga berbahaya. Nah, itu juga harus hati-hati, segera tertangani, ya. Supaya darah itu bisa menjadi encer, tidak kental. Nah, itu nyerinya akan hilang. Kemudian selain nyeri pada betis, nyeri kepala hebat, nyeri pada betis, ada kesulitan bernapas dan nyeri dada tadi. Ketika DVT atau deep vein thrombosis atau penggumpalan darah pada kaki itu berpindah ke bagian tubuh, misalkan paru-paru, nah bisa berakibat kesulitan bernafas dan nyeri dada. Sehingga nyeri dada yang disertai dengan sesak napas bisa menjadi tanda dari emboli paru, yaitu kondisi tersumbatnya aliran darah di paru-paru, dan ini berbahaya. Biasanya karena ada gumpalan darah tadi, ya. Trombosis di betis tidak tertangani, dia bisa berpindah ke paru, bisa menjadi tromboemboli pada paru, tanda emboli pada paru. Ya. Bisa mengancam nyawa, apalagi bila disertai muntah darah atau penurunan kesadaran yang menyertai. Ini bisa terjadi berakibat fatal, bisa sampai terjadi kematian. Ya. Kemudian selanjutnya ada gangguan BAK atau buang air kecil. Gangguannya seperti apa? Ya, bisa tidak bisa buang air kecil atau tidak bisa BAK, ya, bisa tidak mengontrol keinginan BAK, artinya tidak ada rasa ingin BAK, BAK-nya keluar dengan sendirinya, ya, sfinkternya sudah tidak ada rasa ingin BAK, tapi tiba-tiba airnya keluar, atau bahkan tidak bisa BAK, ya, atau ingin BAK terus-menerus, rasanya punya rasa ingin BAK terus-menerus, apakah keluar atau tidak, tapi rasanya punya rasa ingin BAK terus-menerus, atau nyeri saat BAK, atau bahkan air kencing berwarna gelap. Nah, itu bisa menjadi tanda dehidrasi. Ya, gangguan pada otot usus atau panggul hingga infeksi pada kandung kemih itu juga gangguan-gangguan BAK. Ya, jadi gangguan BAK bukan hanya tidak bisa BAK, tapi bisa tidak bisa BAK, bisa BAK terus-menerus, rasanya ingin BAK terus-menerus atau tidak terkontrol, ya, BAK-nya keluar dengan sendirinya, nyeri saat BAK, atau BAK-nya berwarna gelap. Itu sudah menjadi tanda dehidrasi kalau BAK-nya berwarna gelap, atau gangguan pada otot usus atau panggul. Dan ini rentan terjadi pada ibu pasca bersalin. Karena apa? Kenapa itu bisa terjadi? Itu terjadi akibat dari proses persalinan. Karena ketika terjadi proses persalinan, maka otot-otot panggul, otot-otot kandung kemih itu juga bisa terjadi trauma akibat
proses persalinan atau akibat dari proses keluarnya janin. Tuh, kemudian masalah kesehatan pada masa nifas yang lain itu adalah tadi gangguan psikologis. Tadi di ibu hamil pada masa kehamilan juga rentan terjadi depresi, sama juga pada masa nifas itu juga rentan terjadi gangguan psikologis. Perubahan kadar hormon yang tiba-tiba sama dengan masa kehamilan itu juga terjadi perubahan hormon yang luar biasa, sama pada masa nifas. Perubahan kadar hormon munculnya gangguan perubahan kadar hormon yang drastis pada masa nifas, ditambah dengan munculnya peran yang berbeda, yang tadinya belum punya anak, sekarang punya anak, perannya berbeda, tanggung jawabnya berbeda setelah melahirkan. Nah, itu bisa membuat ibu mengalami beberapa gangguan pada masa nifas. Ada yang disebut dengan baby blues atau depresi postpartum. Ya, kalau keadaan ini tidak terdeteksi awal atau tidak ada penanganan yang tepat, maka keadaan ini bisa berlanjut dan itu sangat mengganggu, bahkan bisa berakibat fatal. Ya. Kondisi ini tergolong berbahaya dan perlu segera penanganan. Itu beberapa masalah kesehatan pada masa nifas, ya, ada perdarahan pasca persalinan, ada hipertermia atau demam tinggi, suhunya lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian ada sakit kepala hebat, ada nyeri pada betis, kemudian kesulitan bernafas dan nyeri dada, ada gangguan buang air kecil atau merasa sedih terus-menerus. Ibu nifas yang merasa sedih terus-menerus, merasa tidak berguna, merasa dia tidak bisa merawat bayinya, ditambah tidak ada dukungan dari keluarga, ditambah dia terintimidasi atau ada bullying ya dari keluarga dan lain sebagainya, itu juga sangat rentan terjadi sesuatu yang fatal. Ya. Itu beberapa masalah kesehatan pada masa nifas. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi masalah-masalah kesehatan tersebut? Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai petugas kesehatan atau sebagai bidan yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan tersebut. Ya, bisa kita lakukan atau bisa kita anjurkan. Yang pertama adalah ketika ibu hamil, jadi beberapa masalah kesehatan untuk mengatasinya, yang pertama adalah ketika ada masalah kesehatan yang lazim terjadi ini ya. Cara mengatasi masalah kesehatan pada ibu yang lazim terjadi itu yang pertama adalah ketika ibu hamil mengalami tanda bahaya kehamilan. Ya, tadi yang di depan itu kan tanda-tanda bahaya kehamilan. Apa yang harus dilakukan? Segera ibu kita anjurkan untuk segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya, konsultasi, periksa, kemudian kita memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien dan sesuai dengan kewenangan kita. Ya. Kemudian ketika keluarga merasa kehamilan itu proses alamiah, ya ini sepertinya wajar ya. Tetapi sesungguhnya ini kalau dibiarkan itu bisa menjadikan sesuatu yang negatif juga. Ketika keluarga merasa oh kehamilan itu kan proses alamiah, biasa ya sudah dibiarkan saja. Itu juga nggak bagus, ya tidak bagus. Memang kehamilan itu memang proses alamiah, tetapi perlu dijaga supaya ibu selamat ketika melahirkan dan bayi yang dilahirkan sehat. Jadi walaupun itu proses alamiah, kita harus tetap menjaga, ya, menjaga, mengobservasi, memantau. Nah, kita sebagai bidan, kemudian keluarga terdekat, ya, orang-orang terdekat itu memotivasi, mensupport, membantu, ya, itu. Jadi kalau ada anggapan seperti itu, ya, itu seperti terlihat wajar. Tapi kalau itu, ya sudah, kalau dianggap alamiah kan tidak ada pengawasan, tidak ada perlakuan khusus ya. Akhirnya ketika terjadi sesuatu yang tanda bahaya tidak terdeteksi secara dini. Itu
Bagaimana cara menjaganya ya? Periksa kehamilan secara rutin. Berapa kali minimal? Minimal 4 kali selama kehamilan. Periksaannya kemana? Ke petugas kesehatan untuk mengetahui kondisi kehamilan, kondisi kesehatan ibu, kondisi kesehatan bayi, yang mengobservasi, memantau. Walaupun memang itu memang betul, itu proses alamiah. Tetapi walaupun alamiah terus tidak dibiarkan begitu saja. Tetap ada observasi, ada pemantauan, sehingga tadi tujuannya adalah ketika terjadi sesuatu yang abnormal bisa terdeteksi lebih dini. Itu. Kemudian ketika keluarga merasa lebih nyaman bersalin dengan dukun, apakah di era milenial sekarang masih ya? Jangan bayangkan kalian yang tinggal di kota ya, masih banyak juga masyarakat yang memilih persalinan di dukun. Nah, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut ketika keluarga merasa lebih nyaman bersalin dengan dukun? Ya, dukun itu memang memiliki keterampilan, tetapi keterampilan yang dimiliki dukun itu berdasarkan pengalaman secara turun-temurun. Beda kalau petugas kesehatan itu memiliki keahlian setelah memperoleh pendidikan formal. Ya. Kalau dukun itu kan bisa karena biasa, bisa karena dia punya pengalaman yang turun-temurun. Ya, kalau petugas kesehatan itu memperoleh keahlian, dia bisa karena memperoleh pendidikan formal. Nah, bila ada kelainan kehamilan, maka petugas kesehatan itu dapat segera mengetahui, bisa mendeteksi apakah membahayakan jiwa ibu atau tidak, membahayakan bayi atau tidak. Ya, petugas kesehatan bisa segera merujuk ke petugas kesehatan, ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, peran dukun itu membantu petugas kesehatan atau membantu bidan. Ya, itu harus kita tekankan. Ya nggak apa-apa kalau percaya dukun. Ya, percaya dukun tidak apa-apa. Kalau keluarga merasa lebih nyaman bersalin ke dukun, dengan dukun kita jelaskan dukun itu memang punya keahlian, tetapi keahlian yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki dukun itu berdasarkan pengalaman secara turun-temurun. Beda kalau petugas kesehatan itu kan memperoleh keterampilan itu berdasarkan dari pendidikan formal. Jadi ketika ada sesuatu yang bermasalah bisa mendeteksi lebih dini sehingga petugas kesehatan bisa merujuk ke fasilitas kesehatan. Dukun itu kita rangkul, kita ajak untuk membantu, misalkan memandikan bayi ya, memijit ibu dan sebagainya, asalkan tidak mengganggu proses-proses kembalinya organ-organ reproduksi ya. Itu. Nah, kemudian permasalahan yang lain ketika keluarga merasa lebih mahal bersalin dengan bidan, bagaimana ini? Bidan mahal kok, Bu, itu. Dukun kan murah. Makanya kita senang datang ke dukun, itu. Dukun juga bisa kok. Itu mbah-mbah saya juga dulu lahirnya di dukun misalkan. Apa yang bisa kita lakukan? Cara mengatasi masalah seperti itu ya, keluarga ketika keluarga merasa lebih mahal bersalin dengan bidan, kita jelaskan ya. Memeriksakan kehamilan ke bidan itu tidak mahal jika dinilai dengan resiko ibu dan bayi yang mungkin meninggal akibat ditolong oleh dukun, akibat ditolong oleh bukan tenaga kesehatan. Ya, lebih mahal mana? Ya, itu kita sampaikan ke pasien. Memeriksakan kehamilan ke bidan itu tidak mahal jika dibandingkan dengan nyawa. Karena ibu bersalin itu taruhannya nyawa, bahkan bukan hanya satu nyawa, 2 nyawa, nyawa ibu dan nyawa bayi. Ya, itu kita berikan gambaran. Ya, lebih mahal mana? Lebih mahal nyawa atau lebih mahal eman-eman untuk bersalin ke petugas kesehatan. Ya. Ibu hamil lebih aman melahirkan di fasilitas kesehatan karena bila ada kelainan, kehamilan segera bisa dideteksi, bisa segera ditangani lebih awal sehingga mencegah untuk terjadinya komplikasi supaya ibu selamat dan bayi lahir sehat. Ya, itu. Nah, itu masalah kesehatan ibu. Kemudian masalah lain ketika ASI tidak keluar, apa yang harus dilakukan? Apakah harus dipaksa dipencet-pencet sampai ASI-nya keluar gitu ya. Ketika ASI tidak keluar,
itu sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis dari ibu ya. Kondisi psikologis atau kejiwaan ibu itu sangat mempengaruhi produksi ASI. Kita masih ingat ya, manajemen laktasi itu sangat dipengaruhi oleh psikologis ya. Kondisi kejiwaan ibu itu sangat mempengaruhi keluarnya ASI. Ibu harus bersukacita, merasa memiliki anak. Nah, itu perlu dukungan dari orang-orang terdekat. Sehingga ketika ada keadaan seperti ini, tidak terus malah justru ibu lebih dipojokkan, ya, mertuanya lebih memojokkan ibunya, ya, lebih menyalahkan ibu. Justru ASINya semakin tidak keluar. Banyak kasus-kasus seperti itu, ya, banyak kasus-kasus seperti itu. ASI tidak keluar setelah kita anamnesa mendalam, ya, pengkajian mendalam. Ternyata dia nggak nyaman di rumah, ibu mertuanya terlalu mendominasi, terlalu mendikte, terlalu menyalahkan, ya. Bagaimana ASINya mau keluar kalau ibunya sudah stres? Karena manajemen laktasi, masih ingat ya, dibuka lagi nanti manajemen laktasi itu sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis ibu. Ya. Pusatnya di mana? Iya, di situ, di otak. Ya. Nah, kalau setelah itu ibu bisa mendatangi fasilitas kesehatan atau petugas kesehatan untuk memperoleh informasi bagaimana cara meningkatkan produksi ASI, bisa dengan breast care, pemijatan, ya, atau kemudian ibu dianjurkan untuk mengkonsumsi nutrisi atau makanan dengan jumlah yang cukup, ya, 2 kali lipat daripada sebelum, bukan jumlahnya tetapi nutrisinya, kan nutrisinya yang lebih banyak dari ketika sebelum menyusui, ya. Ya, karena sekarang ketika menyusui itu kan kebutuhannya lebih banyak. Makan sayur hijau tua, kacang-kacangan. Kita berikan konseling sesuaikan dengan budaya setempat, ya, sesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat, ya. Itu. Tapi sesungguhnya tadi kuncinya itu adalah pada kondisi psikologis ibu, itu sangat mempengaruhi produksi ASI, sehingga tadi perlu kerjasama, perlu dukungan dari pihak-pihak terkait atau orang-orang terdekat di sekeliling ibu, ya, terutama dari pasangan, dari orang tua, ya, dan dari mertua, karena memang kondisi masyarakat di kita itu kan banyak sekali, ya, masih banyak sekali dominasi dari orang tua atau dominasi dari mertua. Nah, itu. Kemudian masalah ketika ibu mengalami pembengkakan payudara. Payudara yang bengkak pada saat menyusui itu sesungguhnya sesuatu yang alamiah karena memang mengandung ASI, ya. Tapi ketika itu ibu merasa itu sesuatu yang sangat mengganggu, itu ibu bisa mendatangi fasilitas kesehatan untuk memperoleh informasi, ya, mengatasinya, dan memeriksakan apakah keadaan ibu itu sesuatu yang normal atau abnormal, terutama kalau bengkaknya disertai dengan keadaan-keadaan yang tidak baik, misalkan disertai dengan kondisi ibu yang suhunya meningkat, nyeri hebat, nyeri payudaranya keras, atau kita mengarah ke kondisi-kondisi abnormal, itu bisa segera terdeteksi. Ya. Tapi kita yang utama kita berikan penjelasan konselingnya. Kemudian ketika ibu tidak mau ikut KB, nah bagaimana ini Bu Bidan, apa yang bisa dilakukan ketika ibu tidak mau ikut keluarga berencana? Yang paling penting adalah konseling. Yang paling penting adalah konseling. Kita anamnesa, kita kaji penyebab ibu tidak mau ikut KB itu apa, masalahnya apa. Ya, karena mungkin sama-sama kasusnya adalah, oh ibu ini postpartum tidak mau ikut KB, ibu B juga postpartum tidak mau ikut KB, tapi bisa saja penyebabnya atau alasannya itu berbeda, sehingga perlu pendekatan secara interpersonal, ya, konseling, komunikasi interpersonal kepada ibu. Kita kaji masalahnya apa, alasannya apa, kita kaji. Nah, kita jelaskan ke ibu bahwa ibu itu perlu ber-KB minimal 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena proses 2 tahun itu banyak yang
kita siapkan. Yang pertama fisik ibu. Fisik ibu postpartum itu kan banyak proses yang harus dilakukan untuk mengembalikan kondisi ibu menjadi seperti semula, seperti sebelum hamil. Ya, kondisi ibu, baik kondisi fisik maupun kondisi psikologis ibu. Ya, baik kondisi fisik maupun kondisi psikologis ibu. Kondisi fisik, proses involusi, proses pengembalian organ reproduksi, ya, proses semuanya itu kita beri kesempatan tubuh untuk kembali lagi seperti semula dulu, ya. Ya, baik kondisi fisik maupun kondisi psikologis. Itu untuk ibu. Yang kedua untuk anaknya. Untuk anaknya. Setelah 2 tahun itu banyak pertumbuhan yang penting yang perlu perhatian dan lain sebagainya itu bisa sudah terjadi. Harapannya setelah 2 tahun itu anak itu sudah siap untuk memiliki adik, minimal 2 tahun. Sehingga perhatian yang perlu diberikan, perlu didapatkan oleh anak usia 0 sampai 2 tahun itu maksimal didapatkan ketika ibunya belum hamil lagi. Karena ketika sudah hamil lagi, apalagi punya anak, pasti sangat berbeda perhatian, kemudian pemantauan pertumbuhan, stimulasi, dan lain sebagainya itu pasti berbeda. Ya, jadi kita harus tekankan itu minimal 2 tahun. Ya. Kemudian dengan ikut KB, kita jelaskan, ibu bisa menunda kehamilan, sehingga tadi ibu punya banyak waktu untuk merawat kesehatan diri sendiri, kemudian merawat anak dan keluarga. Bila ibu dinyatakan hamil, kan berarti dalam tubuh ibu sudah ada janin yang perlu diperhatikan, ataupun makanan yang asupan nutrisi yang berbeda, sehingga pemberian ASI kepada anak yang masih balita, karena kalau belum 2 tahun itu kan masih menyusui, itu pasti terganggu. Ya. Kalau ibu sudah hamil kan tidak mungkin dia memberikan ASI ke anaknya, karena bayi yang di janin yang di kandungan pun memerlukan nutrisi. Ya. Tuh. Jadi kenapa 2 tahun? Yang pertama untuk ibunya, tadi ibu punya waktu untuk memulihkan kesehatan, ya, merawat kesehatan sendiri, merawat anak, merawat keluarga. Kemudian yang kedua untuk anaknya bisa mendapatkan ASI secara maksimal sampai 2 tahun, pertumbuhan dan pemantauan pertumbuhan dan stimulasinya juga maksimal. Jadi minimal 2 tahun, ya, jarak untuk hamil lagi. Itu. Nah, kemudian permasalahan ketika ibu tidak mendapat dukungan keluarga, suami atau mertua, bagaimana? Ya kan, memang tadi sudah saya jelaskan, masyarakat kita masih banyak keluarga yang belum lepas dari keluarga inti, ya, masih tinggal bersama mertua, masih tinggal bersama orang tua, sehingga pengambilan keputusan juga masih ada intervensi dari orang tua, masih ada intervensi dari mertua. Bagaimana ketika ibu tidak mendapat dukungan keluarga, ya? Kalau tadi banyak konseling interpersonal atau konseling kepada pasien, kepada ibu, maka sekarang juga selain kepada ibu juga kita memberikan pemahaman, pengertian kepada keluarga, pada keluarga yang terdekat, kepada suami, kepada mertua, ya. Itu harus kita tekankan, disesuaikan dengan kondisi setempat dan budaya setempat. Ya, kita jelaskan bahwa dukungan suami penting, dukungan keluarga penting, dukungan mertua itu penting. Ya, kita tekankan seperti itu. Itu adalah beberapa permasalahan kesehatan yang rentan terjadi selama kehamilan, selama persalinan, selama nifas, dan beberapa tips atau beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang lazim. Tadi kan permasalahan yang lazim terjadi pada masyarakat kita, terutama pada masyarakat di wilayah Indonesia. Ya, itu. Ini daftar pustaka yang saya gunakan, bisa dilihat. Nah, itu untuk pertemuan hari ini, ya. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Semoga materi yang saya paparkan tadi bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.